Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, subuh kali ini Allah terus kucurkan nikmatnya untuk kita. Setelah semalam kita istirahat, tidur, dan di subuh ini Allah kembalikan lagi ruh kita ke jasad kita. Ya, ini sesuatu yang mesti kita syukuri. Banyak orang yang tidur malam, besoknya tidak bangun lagi. Banyak orang yang sudah punya rencana ini, itu, dan lain sebagainya, ya, planningnya panjang. Rupanya planning tinggal planning, kapan tidur, itulah hari terakhir dia. Artinya kita masih Allah kasih kesempatan untuk memperbaiki yang buruk, ya, untuk memperbaiki yang kurang sempurna, untuk memperbanyak yang masih sedikit ibadah-ibadah kita. Kemudian salat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, kita masuk dalam barisan kaum mukminin, kaum muslimin yang kelak nanti ya, bakal menerima syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hakim, pagi ini kita akan membahas ya, dan mengkaji surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Sebenarnya ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ini masih berkesinambungan, ya, masih nyambung. Cuman ayat yang ke-5 itu cuman satu tema. Nah, yang ke-6 ini ada beberapa tema di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura." Dijelaskan oleh Muhammad Sayyid Tantawi, pengarang tafsir Al-Wasit, penyebab turunnya ayat ini ya. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru selesai melaksanakan satu buah peperangan, ya. Kondisi mereka ketika itu, ada yang terluka, ada yang masih capek, ada yang belum pulih 100%, ya kan? Ada yang masih kangen dengan anaknya, dengan istrinya. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang mengumumkan untuk siap-siap
melaksanakan satu buah misi peperangan lagi, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk. Para sahabat ketika itu ada beberapa di antara mereka yang tidak langsung menolak, tetapi memakai bahasa yang agak halus. Mereka siap melaksanakan itu, tetapi nasta'dzinu aba'ana wa ummahatana, kata mereka. Kami izin dulu wahai Rasulullah kepada ayah dan ibu kami untuk melakukan misi peperangan ini. Maka turunlah ayat ini. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dalam satu kondisi tertentu ada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perintah itu yang harus dipatuhi. Tidak ada yang lebih utama untuk dipatuhi, untuk dicintai, untuk diikuti melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Maka tidak ada yang namanya alasan. Nah, ayat ini kalimat pertama dari ayat ini menunjukkan yang pertama hak Rasulullah untuk ditaati. Bapak Ibu, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati, untuk diikuti. Yang kedua, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicintai. Suatu ketika sahabat Umar bin Al-Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi," kata Umar bin Al-Khattab. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, engkau lebih kucintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini kecuali diriku. Artinya sahabat Umar mencintai Rasulullah, ditaruh posisinya setelah cintanya terhadap diri dia sendiri. Maka dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in." Engkau lebih kucintai, fima makna engkau lebih kucintai dari segala sesuatu termasuk diriku, kata Umar bin Khattab. Nah, ini yang pertama, hak Rasulullah untuk ditaati, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicintai, dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti semua sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada catatan, sunnah itu ada namanya khususiyah. Tidak semua sunnah harus diikuti. Ada namanya khususiyah. Khususiyah itu apa? Khusus untuk Rasul saja, tetapi tidak untuk sahabat dan umat. Apa di antaranya? Contohnya puasa wisol. Itu Rasul melakukan, tapi kita tidak boleh melakukan puasa wisol. Khususiyah Rasulullah beristri lebih dari 4. Khusus Rasulullah. Lah kita tidak bisa itu. Itu namanya khususiyah. Tidak semua sunnahnya Rasul. Sunnah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari ucapan, perbuatan, ikrar dia, khalqan wa khuluqan. Akhlaknya Rasulullah SAW yang tercermin dari perbuatan, ucapan, perkataan, khuluqan, bentuk tubuh Rasulullah SAW, cara berjalannya, gaya rambutnya, jenggotnya, cara salamannya, cara berbicara dengan orangnya, itu maksud khalqan wa khuluqan. Nah, ini
Ya, harus diikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tetapi tidak semua sunnahnya. Itu yang pertama di dalam ayat ini. Yang kedua, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Nabi Muhammad itu adalah ummahatul mukminin. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir kenapa istrinya Nabi semasa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW wafat tidak ada satupun yang menikah lagi? Ya, mungkin ada orang yang pernah berpikir atau bertanya, meskipun itu hanya sekedar lintasan pikiran. Nah, rupanya rahasianya ada di sini. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Nabi Muhammad SAW itu ummahatul mukminin, ibunya bagi kaum mukminin. Para ulama menafsirkan kata-kata ummahatul mukminin, ada dua perkara yang status istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dihormati oleh kaum mukminin. Yang pertama apa? Fi tahrimi setelah Rasul wafat. Ya, haram, tidak boleh. Sama derajatnya seperti menikahi ibu sendiri, tidak boleh. Coba, ada nggak yang pernah nikah sama ibunya sendiri? Paling-paling cerita si Tumang, ya, yang cerita berasal dari Jawa Barat itu. Orangnya jadi gunung Tangkuban Perahu itu, ya, nah itu Sangkuriang. Nah, paling-paling cerita itu juga legenda, belum tentu benar adanya, ya. Kayak gitu. Nah, keharaman menikahi istri-istrinya Nabi sama seperti haramnya seorang anak menikahi ibu kandungnya. Karena derajatnya istri-istrinya Nabi itu adalah ibu bagi seluruh kaum mukminin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, fi wujubil ihtirami bihinna. Yang kedua, kewajiban kaum mukminin adalah menempatkan posisi yang mulia bagi istri-istrinya Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua itu saja. Selain itu tidak. Ya. Selain itu berlaku hukum ajnabi. Ya, hukum ajnabi. Anda dengan ibu kita dengan ibu kita duduk nongkrong bareng di dalam rumah, ngobrol-ngobrol bebas, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi dengan istrinya Nabi tidak boleh, meskipun kedudukannya ibunya orang-orang mukmin. Tidak boleh. Ibu kita meninggal, kita punya jatah warisan, atau kita meninggal, ibu kita juga dapat jatah warisan dari kita. Nah, kalau istrinya Nabi meninggal, itu tidak berlaku untuk seluruh kaum mukminin yang masih hidup ketika istrinya Nabi meninggal. Ya. Kaum mukminin tidak mendapatkan jatah warisan di sana. Atau ada seorang muslim mukmin yang meninggal, seorang ibu mendapatkan jatah warisan. Bagaimana dengan istrinya Nabi? Tidak. Ya, jadi hanya terbatas di dua perkara tadi. Istrinya Nabi, ya, adalah ibu bagi kaum mukminin dalam dua perkara: keharaman menikahi mereka, kewajiban menghormati dan menempatkan posisi yang mulia untuk mereka. Di luar itu berlaku hukum ajnabi. Ajnabi itu apa? Wanita yang asing. Orang asing yang bukan mahram. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya istri-istrinya Nabi setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada satupun yang menikah. Tidak ada satupun. Apa yang dilakukan? Contoh Aisyah. Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW yang paling muda, ya.
beliau wafat umur Aisyah kurang lebih 18 tahun. Rasulullah SAW meninggal, Aisyah kurang lebih berusia 18 tahun. Dan usia ya, panjang itu Pak. Kalau cuma diisi masak, tidur, makan, masak, tidur, makan, bosan. Ya kan? Diisi 58 tahun, 40 tahun sisanya itu cuman kerjaannya diam di rumah aja, bosan juga. Hanya di antaranya beliau ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau melakukan banyak hal. Di antaranya yang pertama, menjadi juru damai bagi kaum muslimin yang sedang bertikai. Kalau ada di antara kaum muslimin, umpamanya kaum Aus dengan Khazraj, atau orang Mesir dengan orang dengan orang Iskandariyah, orang Kairo dengan Iskandariyah, atau orang Jeddah dengan orang Madinah bertikai, atau orang Taif dengan orang Tabuk bertikai, beliau menjadi juru damainya, yang mendamaikan. Itu yang pertama, kerjaan Sayyidah Aisyah sepeninggal Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau banyak melakukan perjodohan antara laki-laki dan perempuan muslimah yang dipandang sudah layak untuk menikah. Dan yang ketiga, ilmu Pak, ya, ilmu. Sayyidah Aisyah menjadi salah satu periwayat hadis perempuan yang paling banyak. Ada banyak periwayat hadis. Ada Abu Hurairah, riwayat hadisnya luar biasa banyak. Ada namanya Ubadalah itu 4 orang yang bernama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Al-As, Abdullah bin Abbas, ya. Mereka ini menjadi periwayat hadis, dan diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kok ada periwayat hadis dari kalangan perempuan? Banyak rahasianya, ya. Ibu-ibu tidak akan tahu bagaimana cara mandi setelah selesai bersuci nifas atau haid tanpa ada Sayyidah Aisyah, ya. Kita semua tidak akan tahu bagaimana salatnya Rasulullah selama beliau berada di rumah, kalau beliau melakukan salat malam tanpa adanya Sayyidah Aisyah, ya kan? Kita tidak akan tahu tidurnya Nabi itu seperti apa. Walaupun Nabi juga mungkin pernah tidur di tempat yang lain selain di rumah, ya, di masjid misalnya. Cuman kan beda tidur di masjid. Nah, banyak perkara-perkara yang tidak bisa diungkapkan terungkap akibat adanya seorang periwayat yang berasal dari kaum perempuan. Ya. Haid itu berapa hari? Umumnya mungkin 7 hari. Ada yang mungkin 10 hari, ada yang mungkin 14 hari, ada yang mungkin cuma sekian hari. Tidak nyampe hitungan 7 hari. Bagaimana cara mengungkapin itu? Kok bisa para ulama mengkaji itu? Ya berkat periwayat-periwayat perempuan. Tidak mungkin bapak-bapak ngurusin perkara-perkara yang seperti itu, ya. Nah ini makanya Sayyidah Aisyah banyak menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara ilmu, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Ini berkaitan dengan waris, Pak. Ya? Di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah ini? Zaid bin Harithah ini dulunya seorang tawanan perang, ya.
Dulunya seorang tawanan perang dibeli oleh keponakan Khadijah binti Khuwailid. Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW Zaid bin Harithah. Ketika sudah menjadi budaknya Rasulullah SAW, terbangun hubungan yang sangat luar biasa. Ya, terbangun hubungan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya Zaid bin Harithah diangkat menjadi anak oleh Rasulullah SAW, hingga warga Mekah tidak ada yang kenal yang namanya Zaid bin Harithah. Tidak kenal, kenalnya Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad kenalnya. Dulu Pak, kalau ada seorang anak diangkat menjadi anak angkat di masa jahiliyah, saya ngangkat anak. Mungkin karena saya tidak punya anak, ya, ada bayi yang masih merah atau sudah besar SD lah atau SMP katakan, saya ambil, saya angkat menjadi anak angkat saya. Orang jahiliyah dulu, kalau ada seorang anak angkat diambil oleh ayah angkatnya, ya, nama bapak si anak angkat tadi dihapus secara sepenuhnya, diganti dengan nama bapak angkatnya tadi. Makanya bukan Zaid bin Harithah, jadi Zaid bin Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, secara waris saling mewarisi. Ya, secara waris saling mewarisi. Mati bapak angkat, anak angkat dapat warisan. Mati anak angkat, bapak angkat pun sama dapat warisan. Kemudian berlaku hukum wali. Ya. Jadi dengan putri-putri si bapak angkat tadi, anak angkat tadi, putri-putrinya misalnya anak angkat tadi laki-laki, menjadi mahramnya. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Dan bahkan bisa menikahkan saudari angkatnya. Nah, ini fungsi surat Al-Ahzab ayat yang kelima ini turun, membatalkan itu semua. Ketika ada seseorang yang mengangkat anak, tidak boleh si anak angkat itu dipanggil berdasarkan nama bapak angkatnya. Ya? Tidak boleh. Kedua, dibatalkan hukum yang mengikuti di bawahnya. Apa saja hukum yang mengikuti itu? Waris, ya kan? Kemudian mahram tadi, dan hukum-hukum yang lain yang mengikuti. Batal. Dikuatkan oleh ayat yang ke-6 di surat Al-Ahzab ini tentang masalah warisan. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Dalam perkara waris, yang berhak itu adalah kerabat dan saudara yang punya tali hubungan darah ketimbang orang mukmin atau orang muhajirin. Jadi ayat ini membatalkan kebiasaan yang dulu. Ada seorang bapak ngangkat anak angkat, mati bapaknya, retonya diambil galau, dibatalkan oleh ayat ini. Tidak ada hak sama sekali seorang anak angkat ketika bapak angkatnya meninggal untuk mengambil harta peninggalan bapaknya. Siapa tahu bapak angkat tadi punya ponakan, siapa tahu bapak angkat tadi punya saudara yang sekandung, siapa tahu punya saudara sebapak, atau saudari sekandung, atau saudari sebapak, atau punya saudara yang seemak, atau masih punya paman, atau masih punya bapak, punya ibu, ya kan? Jadi urutan waris itu kan begini, mayit, ya, meninggal. Siapa yang mendapatkan waris? Istrinya, ya. Berapa jatah istri? Kalau si mayit punya anak, jatah istri 1/8. Kalau si mayit tidak punya anak, jatah istri 1/4. Itu kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan,
Dia 50% lebih besar. Kalau si mayit perempuan ini punya anak, jatah suami berapa? 1/4. Kalau si mayit perempuan ini tidak punya anak, jatah suami berapa? Setengah. Itu. Kemudian siapa lagi yang berhak mendapatkan warisan? Ayah dan ibu si mayit. Punya ayah dan ibu tak? Tidak punya. Siapa lagi? Kakek ataupun neneknya. Punya kakek nenek tak kakek? Kakek ataupun nenek dari pihak laki-laki naik terus besok. Itu kalau yang ke pucuk. Kalau yang ke bawah siapa? Anak laki-laki, anak perempuan. Kati anak laki, anak perempuan lama 3 lo, cucu laki-laki, cucu perempuan. Lama 3 lo, cicit laki-laki, cicit perempuan. Kalau tak kati anak, cucu, cicit, baru yang setara dengan yang meninggal tadi. Siapa? Saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seayah seibu. Tidak kati saudara laki-laki, saudari perempuan seayah seibu. Saudara laki-laki, saudara perempuan sama bapak beda emak. Tidak kati pula saudara laki-laki, saudara perempuan beda bapak sama emak. Ya kan? Tidak kati balik lagi ke saudara tadi, anak saudara laki-laki yang sebapak seemak tadi. Tidak kati pula anak saudara laki-laki yang sebapak baik. Tidak kati balik lagi ke pucuk pamannya. Kati pamannya yang sekandung, pamannya yang sebapak. Kati paman sebapak, anak paman sekandung. Kati anak paman sekandung, anak paman sebapak. Itu jauh yang namanya anak angkat. Tak kati sama sekali. Di zaman dulu ada satu tambahan lagi, namanya mu'tiqah. Apa itu mu'tiqah? Orang yang membebaskan hamba sahaya. Ada hamba sahaya ku bebas ke, bebas dia pergi entah kemana, berusaha, berbisnis dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi kaya raya, meninggal, tidak punya keluarga, tidak punya sanak famili, tidak punya siapa-siapa. Adanya siapa? Adanya cuman kenal kita yang pernah membebaskan dia dari perbudakan. Kita dapat jatah warisan. Jauh, Pak ya, yang namanya anak angkat ataupun saudara angkat. Ini kejadian banyak di sekitar kita, di kampung-kampung, bahkan di kota-kota ada anak angkat di embeknya galuh. Padahal yang meninggal ini masih punya dulur yang lebih berhak secara garis keturunan, punya hubungan kekerabatan, hubungan yang diperkuat oleh tali pertalian darah, bukan hanya sekedar angkon-angkonan. Itu. Terus kalau begitu, apa dong keuntungan si anak angkat? Kan sudah diangkat menjadi anak, masa iya nggak dapat apa-apa? Kalaupun memang harus, maka ada satu hal yang bisa ditempuh. Apa kata Al-Quran tadi? Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Boleh memberikan harta peninggalan kita kepada orang yang bukan ahli waris, cuman bukan jalur warisan. Jalurnya apa? Untuk saudara angkat boleh, untuk tetangga boleh, untuk janda sebelah pun boleh. Untuk siapa aja? Ini jalur wasiat. Untuk anak yatim boleh. Jalurnya jalur wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Misalnya hartonya 90 juta, 1/3 berapa berarti? 30 juta. Ya kan? Bapak angkatnya tadi mewasiatkan 40 juta. Meninggal bapak angkatnya. Tentu kan mewasiatkan pas masih hidup kan. Tolong unjuk ke wasiat aku, unjuk ke dengan saudara angkat kamu itu 40 juta pas aku lah meninggal lagi. Ninggal dia 40 juta tadi, cak mana?
Dinjuk tak? Kurangi 10 juta, paskan sepertiga. Tunjukkan. Tunjuk. Maksimal sepertiga itu. Batas maksimal. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Boleh. Boleh memberikan wasiat harta kepada anak angkat, kepada saudara angkat, kepada orang-orang yang mungkin kita kenal, tidak boleh melebihi sepertiga harta. Ayat ini juga dilatar belakangi satu kejadian Bapak Ibu. Kenapa dia berbicara seperti ini? Bahasanya bukan anak angkat atau ayah angkat, bahasanya kaum mukminin dan kaum muhajirin. Terkhusus ada kalimat muhajirin di sini. Jadi dulu ketika para sahabat Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan semua harta benda kekayaan yang mereka miliki di Mekah. Punya kebun ditinggal ke, punya unta ditinggal ke, punya kuda ditinggal ke, mungkin rumahnya 4, 5, 10 biji ditinggal ke galau. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah pakaian yang lekat di badan dan harta yang seadanya. Nyampe di Madinah, melihat orang-orang muhajirin ini, kalau bahasa Palembangnya tekelo-kelo, Bapak Ibu, dak ketik kejelasan karena mereka ini baru pindah, otomatis yang tadinya kaya jadi miskin. Maka Rasulullah SAW punya satu hal yang beliau lakukan kepada kaum muhajirin ini. Apa itu? Mempersaudarakan antara orang muhajirin yang baru datang dengan orang Ansor yang ada di Madinah. Al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Dipersaudarakan, dan persaudaraan yang tercipta karena Rasulullah SAW ini Bapak Ibu, luar biasa lekatnya, kerasnya persaudaraan. Kalau ada kaum muhajirin ini datang ndak bawa apa-apa, saudaranya dari Ansor tadi punya rumah 2 dinjuk ke siko. Kalau dia punya bini 3 dicerai ke siko, disuruh bebini sama yang baru pindah dari Mekah tadi. Persaudaraannya bukan kolektif, siko-siko. Utsman dengan siapa itu, Kemudian Ibnu Mas'ud dengan siapa, siko-siko. Kalau kolektif, kalau rame-rame, ya itu persaudaraan. Tak terlalu ini siko-siko sama cak aku punya adik ujung-ujungnya. Nah, saking kuatnya persaudaraan kaum muhajirin dengan Ansor ini, bahkan sampai ada di antara mereka kalau yang ada yang meninggal, mereka saling mewariskan. Kalau ada orang Ansor meninggal dunia, dikasih saudaranya dari Mekah tadi warisan. Inilah salah satu hal yang dibatalkan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 ini. Bukan hanya tentang perkara anak angkat, tetapi mewarisi terhadap kaum muslimin secara umum di luar jalur tali nasab, tali darah, dibatalkan. Tidak ada yang namanya mewarisi. Ada yang bertanya, Ustaz, kasihan anak angkat aku tuh, dia tuh anak yatim, dak kati ayah, dak kati ibu, dulurnya pun dak tahu siapa. Ngapo? Nemu di tempat sampah dalam kantong asoy, kumbe kupeliaro, ku jadi ke anak. Di kakak pun ku tulis bapaknya namaku. Dak kado Ustaz, dak dinjuk warisan. Alangkah kasihannya. Mati aku, balik lagi dia jadi gembel. Dak punya tempat tinggal. Kalau kita memang sayang dengan anak angkat tadi, maka untuk membahagiakannya bukan jalur warisan. Pertama tadi wasiat,
atau hadiah. Bapak Ibu, hadiah ini kapan? Hadiah ini kita berikan semasa kita hidup. Semasa kita hidup. Ya kan? Nak, sini kau. Itu rumah lah sudah bapak beli sekarang sudah atas nama kau, itu hadiah dari bapak untukmu. Punya kau. Ya kan? Boleh itu namanya hadiah. Kebun melah itu punya kau lah sudah atas nama kau. Cuman perkara surat menyuratnya selesaikanlah semasa kita hidup. Kalau kita memang nak nunjuk hadiah terhadap anak angkat tadi, kalau tidak diselesaikan tetap atas nama kita, mati kita digugat lagi sama anak-anak yang lain. Ya? Digugat lagi. Berkeras anak angkat tadi. Memanglah sudah diunjuk ke bapak pas bapak masih hidup. Apa buktinya? Ini suratnya masih nama bapak. Kau bukan anak kandung, kau tuh anak angkat. Kami ini anak kandung. Surat ini masih atas nama bapak kami. Punya kami, bukan punya kau. Ya kan? Kalau mau ngasih, kasihlah semasa kita hidup dan selesaikan perkara administrasinya semasa kita hidup agar tidak jadi masalah ketika sudah meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana dzalika fil kitabi mastura. Semuanya itu ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aturan Allah. Makanya Al-Qur'an itu qanunul haya, undang-undang kehidupan. Ya, undang-undang kehidupan yang mesti dipahami oleh semua pemeluknya. Ya, jangan sampai kita menjadi Islam KTP yang tidak terti apa-apa, ujung-ujungnya ngangkat anak, ngenjuk anak, dulur tadi, ponaan tadi, segala macam, gigit jari, tidak dapat apa-apa. Padahal harta kita banyak. Ya, harta kita banyak, kita meninggal yang lemah anak wong lain yang tidak tahu apa-apa dari mana asal usulnya. Dulur kita, ponaan kita yang jelas darah kita sama mengalir di sana, tidak dapat apa-apa. Bukan ini perkara memprovokasi untuk tidak memberikan atau tidak sayang terhadap anak angkat, bukan, tetapi meluruskan apa yang banyak terjadi selama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa jam 6:05 ya. Ada forum tanya jawab. Baik. Kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga. Nah, ketika kedua orang tua kami meninggal, itu suatu akan pembagian waris karena tidak enak menyinggung perasaan, jadi dibuatkan surat ahli waris yang ditandatangani oleh camat, yaitu masuk daftar ahli waris yang ditangani oleh camat. Nah, tentang pembagian waris menurut Islam, apakah itu sah dimasukkan ke ahli waris atau tetap dikeluarkan di pembagian waris? Yang pertama. Oke. Yang kedua, perhitungan untuk pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. Satu lagi Ustaz. Baik. Nah, orang tua kami masih hidup itu karena melihat ketimpangan ekonomi dari anak-anaknya, jadi mulai membagikan tapi tidak dengan administrasi, hanya membagikan misalkan karena kamu sudah disekolahkan, sudah sampai S1, sedangkan kakakmu tidak, jadi sawah atau ternak untuk kakakmu dibagikan oleh orang tua seperti itu. Nah, itu apakah sah untuk pembagian waris ataukah tetap harus ada administrasi? Demikian Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama Pak ya. Yang pertama tentang perkara anak angkat
di dalam surat yang dibikin oleh camat tadi, anak angkat masuk di dalamnya. Pertanyaannya, sah tidak secara hukum Islam? Tidak sah. Kalau secara hukum Islam tidak boleh. Tidak tahu kalau hukum negara boleh tidak? Ya. Tidak sah secara hukum Islam. Tetap harus dikeluarkan dan dijelaskan. Itulah fungsi orang tua itu. Jangan ditahan-tahan. Ya. Dia ini diambil dari bayi masih merah. Kapan lah besar, lah tua, tidak pernah dikasih tahu kalau dia ini anak angkat. Kapan lah mati baru tahu. Jangan ditahan-tahan. Biarlah dia sedih untuk sementara, mungkin sehari 2 hari, habis itu hilang sedihnya. Kasih tahu, ya, karena imbasnya bakal panjang. Kasih tahu semasa hidup, ya, biar tidak ribut nanti. Apalagi sudah masuk ranah warisan, ngeri warisan ini Pak. Banyak yang berbunuh-bunuhan akibat warisan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang perhitungan warisan anak laki-laki. Laki-laki ini Pak, sisa. Kalau dia dewek, tidak kacik saudara perempuan, sisa. Ya, asobah. Misalnya aku meninggalkan anak laki-laki sikok atau 2 ikut anak laki-laki, tidak kacik anak perempuan, ya kan? Emak atau istri, ya, istri tadi katakanlah emak tak kate, saudara tak kate, adanya istri sama anak, ya. Istri karena kita punya anak dapat 1/8. 1/8 itu jatah istri Bang. Siko uang bini 1/8. 3 ikut. Kalau punya anak, kalau tak kate anak bininya 3 ikut, nah itulah bagi 3. 4 ikut, ya itulah 1/4 itulah bagi 4. Meninggalkan bini, ya. Karena saya punya anak, istri saya dapat 1/8 harta. Sisanya bagaimana? Sisanya langsung disebut asobah, dikasih kepada anak laki-laki tadi. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, ya. Kalau ada ahli waris yang lain, kasih dulu. Ibu kita misalnya, kasih dulu jatahnya. Berapa? Punya anak kita ini 1/6 berarti jatah ibu kita. 1/6, sisanya baru masuk ke kita. Ya. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, saya meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Istri dapat 1/8 karena punya anak. Sisanya mak mano? Anak ini 3. Jatah laki-laki itu 2 kali dibanding perempuan. Berarti 2 anak laki-laki kalau dikali 2 berapa? 4. Anak perempuan 1 tadi 5. Nah, harta yang tersisa tadi bagi 5 bagian, kanjuk untuk 1 anak laki-laki 2 bagian, 1 lagi anak laki-laki yang tadi 2 bagian lagi, 1 anak perempuan 1 bagian. Ya, duitnya 5 juta berarti anak lanangnya 2 juta, 2 juta, 1 juta. Nah itu, ya, itu jatah anak laki-laki. Kalau dak kati anak laki-laki, dak kati anak perempuan pula, adanya saudara laki-laki, saudara perempuan, mak itulah adanya saudara laki-laki, saudara perempuan. Cara pembagiannya 2/1. Anak lanangnya siko, anak betinonya saudara laki-lakinya 1, saudara perempuannya 1. 2 ikut berarti. Karena jatah lanang ini 2, ya. Kelipatannya berarti 3. Harta tersisa tadi dibagi menjadi 3 bagian. Kasihkan sama saudara laki-laki 2 bagian, sisanya saudari perempuan 1 bagian. Begitu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi. Tergantung Pak. Tergantung. Bapak itu membagikan hartanya ketika masih hidup, apakah langsung diinjuk ke, atau agak setelah aku mati, ini punya kau.
Setelah aku mati ini punya kau. Artinya kan masih ancang-ancang, angan-angan. Ya kan? Tidak berlaku. Nah, anaknya 5 ekor dikumpul. Agak kalau bapak lah mati, kebun itu punya anak yang tua. Rumahnya itu punya anak yang nomor 2. Sawah itu bagilah kamu bertiga. Sisanya kan 5 kan anaknya tadi. Tidak berlaku. Ya, karena apa? Karena bahasanya agak kalau bapak lah mati. Kan wasiat masuknya. Sedangkan mereka ini orang yang tidak terkena wasiat. Kenapa? Mereka ini ahli waris. Ya, ahli waris. Wasiat itu dalam artian wasiat harta, Pak, ya. Bukan wasiat omongan. Kalau wasiat omongan boleh menunjuk wasiat omongan ke anak-anak setelah kita meninggal. Kalau wasiat harta enggak, ahli waris tidak boleh diberi wasiat harta. Ya. Nah, beda kalau sekarang ini kebun punya kau. Kelolalah. Tanamilah. Kapan panen jualkanlah. Untuk kau kalau. Ya kan? Punya kau sekarang. Rumah ini kau tuh ngontrak selama ini. Bapak anjurkan untuk kau. Ya kan? Tinggali, berteduhlah di situ, ajak anak bini kau, itu milik kau. Ataupun sawah itu tanamilah. Nak kau garap dewe atau nak kau sewa dengan wong, punya kau. Ya kan? Lupalah masalah apa? Suratnya tadi. Bertahun-tahun kita menggarap sawah, menggarap kebun tadi. Sampai jadi kebun sawit itu 50 hektar misalnya. Woi Pak, 50 hektar mah ini hari harga sawit mahal. 50 hektar lah jadi. Giliran mutu lah mati tadi. Yang lainnya ini nuntut. Itu surat masih atas nama bapak. Berarti kami masih punya hak. Padahal dinjuk ke semasa hidupnya. Nah itu kesalahan. Kesalahan siapa? Kesalahan ngapa tidak diurusi semasa hidupnya. Padahal sudah dikasih. Kesalahannya bukan kesalahan dalam pemberian hadiah atau apa. Hanya kesalahan masalah administrasi. Ya, ngapa tidak diurusi semasa hidup. Maka kalau nak ngenjuk mah itu kepalangan galu-galunya, Pak. Jangan cuma ngenjuk hadiah, ya kan? Teko suratnya rubahlah. Kalau memang nak ngenjuk. Atau kalau si bapak tadi tidak terti cak mana cara ngurus surat menyurat, ya seperti itu. Cuman kalau ancang-ancang kalau bapak mati ya, itu wasiat masuk jatuhnya. Ya. Wasiat artinya tidak berlaku selama si bapak itu masih hidup. Nah kalau bapak lah mati, kebun itu punya kau ge. Berarti selama si bapak tadi masih hidup, itu masih punya si bapak. Kebun itu hibah ya. Kalau itu urusan administrasi negara ya, sebenarnya tidak terlalu juga kita. Cuman hukum itu kalau secara tidak gugur tetap karena sudah diinjuk ke. Iya, karena sudah diinjuk ke, dikasih ke, dihibah ke selama beliau masih hidup. Perkara administrasi negara ya itulah secara agama tidak gugur. Iya. Surat itu. Iya, karena surat tadi kan. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, ada perempuan dan laki-laki menikah tanpa surat, dinikahkan sama walinya, sah tak? Sah, nikahnya nikah beneran cuman siri. Kalau nak meloi administrasi negara tadi tidak sah secara agama, ya kan? Sama baik dengan yang tadi. Gitu kira-kira.
Cuman di mata negara itu tidak sah. Ya. Agama iya. Punya hak waris di dalamnya, ya. Meskipun harta itu bawaan dari bayi kita, ketika kita sudah menikah, ninggal kita, pasangan kita punya hak terhadap apa yang kita punya, meskipun itu bawaan dari lahir kita. Ya. Bujang, dari bujang lekayo rayo, lepunyo harto segala macam, menikah, ninggal, walaupun baru sebulan nikahnya, istrinya punya hak terhadap apa yang dimiliki suaminya. Bukan harta yang dimiliki, yang diwariskan itu bukan dalam artian yang dicari bersama setelah menikah, bukan. Ya. Apapun yang lekat, yang menjadi miliknya semasa hidupnya, gitu. Ya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zid lana 'ilma warzuqna fahma ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.